Pak Ceng. Waalaikumsalam Pak Sofyan, Bu Yeni, Iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Ini saya baru ketemu lagi dengan Pak Aceng nih. Iya, betul, Alhamdulillah betul. saya lihat dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Gitu ya. Gimana sehat Pak Aceng? Alhamdulillah saya sehat. Kalau badan Pak, kalau pesan enggak Pak. Padahal masih awal bulan loh. Iya. Iya iya. Baik, saya dengar-dengar hari ini Pak Aceng akan melaksanakan coaching dengan teman sejawat ya. Iya betul. Kemarin ada obrolan dengan Ibu Siti, katanya pengen ngobrol perihal ada sesuatu yang dihadapi dan mudah-mudahan dengan ngobrol itu ditemukan solusi-solusi yang signifikan dari obrolan tersebut Pak Ibu. Oke, baik Pak Aceng ya. Sebelum melaksanakan coaching dengan Bu Siti ya, kami ingin bertanya nih tentang kompetensi apa ini yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti dengan Bu Siti, Pak. Begini Pak Sofyan, Bu Yeni, kami ingin mengembangkan kemampuan hadir secara sepenuhnya dalam proses coaching agar memahami apa yang dikeluhkan rekan saya itu dan mudah-mudahan dapat mengarahkan pada ditemukannya solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Gitu Bu Yen, Pak Sofyan. Oh, bagus sekali Pak. Ada nggak Pak hal lain yang ingin dikembangkan oleh Bapak dari sisi coachnya gitu? Ya, ini juga ingin meningkatkan kemampuan mendengarkan Pak. Kan kalau ngobrol itu memang harus aktif ya. Jangan sampai kita tidak mendengarkan secara seksama gitu. Takutnya lawan bicara kita tidak enak. Kemudian nanti akan munculkan pertanyaan yang berbobot. Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi tersebut, proses coaching dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan baik psikologis maupun yang lainnya gitu Pak. Baik Pak, keren, luar biasa tadi apa yang sudah Pak Aceng sampaikan tentang kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Semoga dalam teknik coaching nanti yang akan Ibu lakukan dengan Bu Siti dapat membantu Bu Siti untuk menemukan solusi. Nah, tentunya dengan mempraktekkan teknik-teknik coaching yang sudah Bapak pelajari atau intinya sudah Bapak ini saya mau teknik kayak gini nih. Betul. Dan tentunya semoga dalam coaching ini dapat memenuhi harapan Bapak untuk mewujudkan proses coaching yang bersifat kolegial gitu Pak. Amin. Ya. Dan selamat menjalankan coaching ya Pak ya. Amin. Sukses Ya, selalu. terima kasih. Sukses. Amin. Terima kasih Pak Sofyan, Bu Yeni, mudah-mudahan sekali lagi doa dari Bapak dan Ibu terkabul dan kami sukses melaksanakan. Amin. Siap. Siap, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat Bapak. Oke. Sehat walaupun kemarin sempat sakit tapi hari ini alhamdulillah udah sehat gitu. Karena udah Alhamdulillah. janjian sama Pak Aceh saya mau ada sesuatu yang ingin sharing sama. Ya, gimana kemarin ada obrolan katanya mau ngobrol apa Bu? Iya nih Pak, saya tuh akhir-akhir ini tuh ya kepikiran tuh sebenarnya tuh kepikiran aja Pak ya. Ini anak ini kok belum bisa gitu. Jadi ada dua murid saya Pak. Iya. Dua murid saya itu mempunyai kemampuan yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau yang lainnya itu sudah bisa membaca, menulis dengan lancar, tegak besar, kecil, panjang, pendeknya itu sudah benar. Tahu ya. Nah, si dua anak ini Pak, jangankan ini menyalin dari papan tulis ke buku aja, Iya. susahnya minta ampun Pak. Bahkan mereka ini punya ini Pak, kesulitan dalam menulis itu masih gede-gede segede gajah, gede baru gitu Pak. Jadi aduh ini anak gimana ini? Kalau misalkan saya pakai materi yang sesuai dengan kurikulum, ya nggak bisa jalan ini Pak. Dua anak ini tuh. Berarti disesuaikan ya, Ibu menyesuaikan. Iya, saya jadi harus memberikan formula-formula khusus nih buat dua anak ini nih. Gimana ya Pak ya? Aku saya pusing gitu. Ibu pertama kali menghadapi siswa seperti ini atau gimana Bu? Iya betul. Ini selama 8 tahun saya mengajar Pak. Baru ada kasus seperti ini Pak. Soalnya gini Pak, tahun yang lalu itu kalau ketika saya memanggil orang tuanya ya Pak ya, betul. kenapa bisa seperti ini nih gitu.
ternyata si anak ini, kalau yang lainnya TK ya Pak ya. Iya. Nah si anak ini masuk ke PAUD Pak, Iya. tanpa bermaksud mendiskreditkan PAUD dan TK. Nah masuk PAUD, kemudian itu ada COVID kan Pak. Iya. Jadi kan nggak full, jadi anak ini ke sekolah nggak full. Nah Daring ketika gitu ya? iya ketika COVID ini anak tuh keterusan Pak liburnya. Oh. Jadi selama 1 tahun COVID daring luring. Iya. Kesenengan nggak masuk, jadi ini anak mogok. Oh. Di PAUD-nya ini anak nggak mau masuk. Oh. Padahal kok dalam PAUD itu ya Pak kan diajarin minimal megang pensil lah ya. Iya, motorik Minimal halus ya. minimal pegang pensil, bersosialisasi dengan teman gitu. Jadi ini setahun penuh ini anak-anak megang pensilnya aja belum jejak Iya. gitu ya. Jadi masih apa ya, masih grinil gitu nih kalau menulis begitu tuh si 2 anak ini. Sudah dipanggil orang tuanya, kemudian ditanyakan apa penyebabnya. Itu penyebabnya adalah ketika 1 tahun PAUD mereka hanya datang beberapa bulan saja, setelah itu off karena kesenangan libur di rumah gitu Pak. Berarti dampak COVID ini luar biasa Bu ya, termasuk yang siswa yang Ibu hadapi sekarang gitu. Bukan hanya siswa tapi termasuk ibu yang terdampak gitu. Terdampak sekarang ini. Iya. Emang luar biasa Bu ya untuk COVID ini, sehingga kita apalagi ngajar kelas 1 SD Bu ya, Iya. pasti ada pengorbanan lain yang harus dikorbankan, termasuk emosi begitu ya, harus disadarkan, kesabaran itu harus ditingkatkan. Kira-kira langkah-langkah apa Bu yang sudah atau belum yang Ibu tempuh? Iya, jadi ini Pak ya dari awal masuk nih ya Pak. Ya betul. Jadi dari awal masuk kan pertama itu kan menulis di udara dulu, Iya. dia pegang pensil. Kemudian mulai menulis titik, koma dan sebagainya, kemudian huruf, lingkaran, kotak. Ini ketika teman-teman yang lainnya itu sudah bisa mengikuti arahan-arahan dari saya, ini 2 anak ini pegang pensil nggak bisa, diem aja. Awal-awal itu Pak, ini anak baru bisa nulis setengah lingkaran. Baru gitu saja sampai 1 bulan. Nah, kemudian setiap pulang itu kan ini ya Pak, disuruh nanti dulu pulangnya, jadi nggak sama teman yang lain, diajari kemudian dari buat lingkaran, kotak, kemudian lingkaran dikasih garis di atas, kemudian seperti itu pelan-pelan gitu. Mungkin dari awalnya mereka mungkin sudah mulai jejak megang pensilnya gitu. Iya, betul. Tapi angger baik nulisnya tetap aja lama Pak, nggak bisa secepat teman-temannya. Iya. Gitu. Hurufnya pun yang dia bisa juga paling masih A, B, C, S, M gitu ya, paling hanya Tapi itu sedikit. Bu, punten, itu enggak kalau misalkan berkebutuhan khusus mah? Tidak Pak. Iya. Kan ada 2 nih Pak. Salah satunya itu memang dia itu ngomongnya masih susah. Oh. Tapi bukan berarti dia itu berkebutuhan khusus. Hanya saja fokusnya itu memang belum bisa sebanyak teman-teman yang lain. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan apa yang saya utarakan dia tuh nggak paham. Jadi dia cuma dia. Kalau misalkan si anak ini suruh duduk di meja saya, baru bisa. Sepertinya nih anak ini harus khusus Pak belajar. Jadi 2 anak ini sama saya aja. Kalau sama yang lain mereka nggak bisa mengikuti arahan dengan baik dan benar. Hanya misalkan ketika bertiga, nah baru bisa. Ini punten Bu, kalau misalnya dibandingkan sama teman-temannya tuh, kalau misalkan katakanlah teman-temannya 8 atau dari 1 sampai 10 nih, katakan temannya berapa gitu. Kalau yang ini kira-kira udah nggak berapa Bu? Kalau misalkan ya Pak, temannya itu sudah bisa mengikuti pembelajaran itu 10 ya. Iya. Nah, 2 anak ini saya nilai itu baru 3 atau 4. Oh, masih rendah sekali gitu Bu ya. Baru 3 atau 4 karena itu Pak susah ya. Huruf belum hafal ya. Angka juga kadang terbalik-terbalik. Iya. Kalau secara lisan sih mungkin mereka hafal. Iya. Tapi kalau nulis 1 sampai 10 enggak bisa. Oh. Kalau lisan bisa nulis belum. Berarti memang harus ekstra banget Bu ya.
Betul. Terus gini, bukan Ibu udah lama nih ngajar di kelas 1 Bu ya? Kira-kira kan pasti ada pengalaman-pengalaman di tahun-tahun yang lalu untuk menghadapi siswa dengan berbagai karakter. Kira-kira kekuatan apa yang Ibu punya untuk menghadapi anak ini Bu? Kira-kira. Gini Pak, berdasarkan pengalaman saya ya yang baru 8 tahun di kelas 1. Kekuatan saya untuk menghadapi anak-anak ini adalah sabar. Oh, itu sabar. Sabar, dan sabar. Memberikan kesempatan lagi dan lagi. Betul. Gitu ya. Harus memberikan perhatian yang lebih pada mereka. Karena mereka ini kalau saya lihat dua anak ini tuh suka nangis yang kayak seperti tantrum gitu. Oh. Jadi pendekatannya tuh harus berbicara dengan pelan. Jadi ketika mereka lambat, saya tidak pernah memarahi. Oh, iya. Kenapa tidak menulis gitu ya? Mbak mau pensil. Dan saya ambil pensil. Jadi ambil pensil tetap tidak mau menulis. Kenapa tidak menulis? Enggak bisa. Ya sudah, saya mau guru pelan. Jadi ketika saya memperlakukan anak-anak ini dengan lembut, pengertian itu, mereka itu setiap kali nangis gitu, walaupun di situ ada mamahnya gitu. Kalau udah saya peluk dia, karena percaya gitu ya. Jadi nangisin siapa aja, kalau udah lihat gurunya udah lari, dan saya harus peluk dia. Jadi mereka tuh apa ya, ada deket lah gitu sama wali kelasnya gitu. Memang mengajar kelas 1 ini banyak tantangan Bu ya. Beda dengan mengajar dengan kelas 6 atau kelas yang lain gitu, karena kelas 1 ini kan awal ya di SD, sehingga banyak hal mungkin yang mereka belum temukan di rumah atau mungkin di PAUD itu sendiri gitu kan. Kira-kira Bu, kan di sekolah ini dari pagi sampai katakan jam 10 atau jam 11 Bu ya, kira-kira peluang apa Bu untuk peluang waktu ya maksudnya untuk mengatasi kedua murid ini kira-kira. Jadi untuk mengatasi ini berarti harus memberikan ekstra waktu ya. Jadi kalau misalkan anak-anak itu berangkat belajar dari jam 7 sampai katakanlah jam setengah 11 atau jam 11 gitu, saya biasanya meluangkan waktu untuk dua anak ini lebih. Karena ketika mereka belajar bersama teman-teman yang lainnya, dua anak ini tidak maksimal karena kemampuan mereka terbatas, kemudian belajarnya yang mungkin menurut mereka susah dan sudah jauh gitu. Mereka tuh tidak bisa mengejar atau tidak bisa belajar seperti teman yang lain. Kalau teman yang lain dengan bisa bertanya jawab, bisa misalkan ada gambar, ada video, mereka bertanya tentang gambar tersebut, memberikan ekspresi dan segala macam. Kalau dua anak ini stay misalnya, jadi sangat berbeda. Makanya saya berikan waktu tambahan untuk mereka untuk mempelajari hal-hal yang sederhana dulu, seperti menulis, seperti itu saja, mengenal guru. Ketika sudah berjalan beberapa bulan, sudah mulai terlihat dia megangnya sudah bagus, tulisannya sudah banyak gitu. Kok dulu kan paling hanya lingkaran, sekarang sudah berbentuk huruf dan sudah satu halaman itu misalkan mengcopy gitu Pak ya, dari misalkan kata terus ke bawah, itu sudah satu halaman, sudah bisa gitu. Oh, itu berarti peluang atau rencana Ibu seperti itu ya untuk mengatasi kedua siswa tersebut. Kira-kira Bu, dari tambahan waktu ini kan sama-sama belajar Bu berarti ya, kira-kira prioritas Ibu untuk diberikan kepada siswa tersebut dalam hal pembelajaran ya apa Bu? Apakah matematika dulu atau misalnya bahasa dulu? Iya. Jadi kalau untuk anak-anak ini saya mengenal dulu, membaca dulu. Jadi target saya mereka bisa membaca dulu, seperti kalau yang dalam Al-Quran Iqra harus bisa baca dulu gitu ya. Jadi saya mentargetkan anak-anak ini bisa baca dulu tiap hari itu. Saya selalu membawa buku baca, terus anak ini harus selalu tidak bisa
terlewat dalam satu hari, Pak. Kan misalkan terlewat, itu saya harus ngulang lagi, Pak. Karena mereka itu ingatannya juga kurang. Jadi misalkan hari ini misalkan hanya baca, kemudian besoknya lagi baca, gitu ya, baca, daca, dada, gitu. Kalau misalkan ada terlewat sehari, lupa lagi, Pak. Baca itu lupa lagi. Itu bubar poho tuh. Ya, barlen gitu kalau kata orang Cirebonnya barlen gitu, Pak. Jadi ya sudah baca lagi. Makanya untuk kedua anak ini saya usahakan itu tidak akan pernah terlewat. Walaupun misalkan saya ada rapat atau nih baca dulu, panggil namanya sini baca dulu. Setelah itu baru saya misalkan ada rapat atau saya tinggal. Jadi sudah saya tuh kalau misalkan mau rapat ada kegiatan apa aja, Pak, kalau si anak ini belum baca saya nggak tenang. Tapi kalau si anak ini sudah belajar baca, saya macam sudahlah gitu. Saya bisa melakukan kegiatan saya dengan rasa yang aman gitu, karena sudah aman gitu. Berarti prioritas yang prioritas ibu sekarang dua anak itu adalah belajar baca, Bu. Iya, belajar baca. Ibu ini apa namanya, ketika itu kan yang namanya anak kadang-kadang suka cerita di sini lupa, Bu ya. Iya. Nah, kira-kira strategi lain apa yang Bu akan gunakan untuk apa namanya mengatasi masalah yang itu, masa dua orang ini? Kalau untuk mengatasi barlen ketika menghafal huruf, saya pakai kata-kata sandi gitu ya. B, perut di depan. Kalau D, perut di belakang. Seperti itu. A, ada topinya. Jadi pakai nyanyian gitu ya. Kayak macam kata-kata gimana ya? Pengantar. Iya, kata-kata pengantar. Seperti kursi. M, kakinya 3 seperti itu. Jadi perutnya di belakang. Udah tahu dia. D. Perutnya di depan, B gitu. Gimana? Ada topinya, iya gitu. Jadi kayak semacam menggambarkan dulu gitu, Pak ya. Jadi ada pengantarnya, benar kata Bapak tadi, ada pengantarnya baru dia bisa. Jadi dengan seperti itu mereka jadi hafal lagi gitu, Pak. Gitu. Jadi ini juga mungkin penemuan baru, Bu ya. Saya pengalaman baru buat kita gitu kan. Ternyata mengajar itu tidak hanya identitas A, B, C gitu, tapi ada ciri-cirinya juga gitu kan. Mungkin juga sekalian mengajarkan belajar kritis, Bu ya, kepada siswa gitu. Ini ciri seperti ini gitu. Benar, mungkin ciri-cirinya benar, memberikan ciri-ciri si huruf tersebut, Pak, agar membantu dia untuk bisa menghafalkan, mengingat. Betul sekali. Nah ini, Bu, tadi kan ada pembelajaran khusus katakan atau les, Bu ya sebenarnya. Les khusus buat kedua siswa ini. Kemudian, Bu, jangka waktunya bagaimana, Bu, itu untuk pelajaran tambahan ini, Bu? Iya. Biasanya itu minimal seminggu 3 kali, Pak. Seminggu 3 kali. Kalau misalkan saya tidak sibuk, lebih dari setiap hari. Dimaksimalkan waktunya. Dimaksimalkan. Karena itu kan anak-anak yang lain sudah bisa membaca, kemudian menjawab teks bacaan sudah bisa, yang lain Pak sudah bisa sendiri lah. Sedangkan anak yang sedih bagi saya. Jadi saya intens membaca, kemudian mengajari mereka private, namanya private time gitu ya, sama mereka. Tujuannya apa? Tujuannya agar waktu yang telah terbuang ketika mereka belajar bersama-sama anak-anak, mereka diam gitu kan. Ya kan. Kemudian waktu yang terbuang itu dikejar ketika pulang sekolah gitu ya, walaupun tidak sama seperti mereka, minimal mereka nanti bisa merangkai kata dulu lah, kata biasanya dikte, kata ibu, baca, udah alhamdulillah udah bisa, Pak, itu tuh. Cuman ya itu kalau misalkan lewat sehari sudah ulangi dari awal lagi saya, seperti itu ceritanya. Berarti ini juga, Bu, bisa penelitian PTK juga sekalian, Bu. Ini, Bu, kan supaya terlihat keberhasilannya, Ibu sendiri ada nggak tingkat keberhasilannya yang Ibu harapkan seperti apa untuk kedua siswa ini khususnya? Iya, sebenarnya sih untuk kedua siswa ini saya tidak muluk-muluk. Minimal ini bisa membaca yang sederhana. Itu kan ada buku baca kan jilid 1, jilid 2 ya, Pak. Saya target minimal jilid 1 aja dia sudah selesai dan membaca dengan lancar ya, Pak.
Kemudian untuk angka itu 1 sampai 20 dia hafal dengan lisan dan dengan tulisan. Minimal kan dia kan bisa mengoperasikan ya jumlah dan pengurangan itu sampai angka 20 saja. Saya nggak muluk-muluk nih. Karena kok itu udah luar biasa ini. Karena mengingat mereka ini barlen gitu. Bisa seperti itu saya udah alhamdulillah Pak, bersyukur gitu. Maksud itu alhamdulillah bersyukur misalkan sudah misalnya khatam buku baca jilid 1, kemudian bisa mengoperasikan bilangan sampai 20 saja. Itu menurut saya nih anak bisa lah. Bisa untuk kedepannya, bisa untuk meningkat lagi lah kemampuannya. Bagus. Mudah-mudahan tercapai Bu ya itu. Dan menjadi nilai ibadah buat ibu gitu ya, untuk ini yang ibadah lebih lah ya, karena itu menguras emosi, menguras tenaga dan waktu sebagainya. Kira-kira Bu, komitmen apa yang Ibu bangun untuk melaksanakan program yang Ibu tadi telah kemukakan untuk mengatasi kedua murid ini? Komitmennya adalah saya itu berkomitmen pengorbanan saya untuk siswa lagi dan lagi. Untuk siswa, ketika siswa yang lainnya istilahnya bisa melompat jauh gitu, walaupun ini anak belum bisa melompat jauh, minimal melompat walaupun sedikit. Jadi istilahnya sama-sama melompat, karena kapasitas atau kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Satu melompatnya jauh, yang satu melompatnya agak jauh, dan melompatnya sedikit jauh. Tapi apapun itu saya syukuri ya Pak. Mudah-mudahan kalau namanya anak itu kan ada waktunya. Betul. Mudah-mudahan di saat waktunya nanti dia sudah pintar, mudah-mudahan dia akan sama seperti ini. Amin. Bahkan mungkin bisa lebih Bu ya. Bahkan bisa. Nah, kita juga mengingat orang Albert Einstein itu bukan tidak begitu saja pintar, justru dia dijudge oleh gurunya adalah orang yang idiot gitu kan. Mungkin ini teman Ibu juga bisa menjadi lebih baik ketimbang teman yang lainnya gitu kan, dengan perjuangan Ibu, dengan mungkin saja dia itu belum menemukan metode pembelajaran yang tepat gitu kan. Dengan mudah-mudahan Ibu dengan terus menerus berkomitmen melaksanakan itu bisa menemukan cara yang tepat buat dia. Nah, kira-kira Bu tadi yang diobrolkan ya banyak hal. Kira-kira siapa saja Bu yang terlibat dalam program yang Ibu susun tersebut? Pertama itu pasti kepala sekolah saya, kepala sekolah itu kan, karena selain jadi guru saya juga jadi bendahara. Jadi setiap kali mau ada kegiatan, selalu dilihat, sedang ngasih pelajaran tambahan. Kemudian guru-guru yang lain ketika saya tidak masuk gitu kan, mereka menggantikan, kemudian melaporkan, Bu tadi si ini sudah membaca, tapi masih tidak mau menulis. Katanya karena nggak ada ibunya gitu. Nggak mau menulis, tapi sudah membaca tadi. Menyodorkan buku baca, dia minta baca. Tapi mau berarti dia ikut belajar sama guru yang lain? Mau. Tapi membaca saja. Bu membaca ya. Biasanya gitu, kalau istirahat pasti dia membaca. Bawa bukunya, Bu membaca. Walaupun badan tapi tetap dia mau. Tapi motivasi belajar mungkin ada ya. Pak. Luar biasa. Jadi setiap kali, jadi misalkan dia selesai menulis, wah pintar banget ya, Pak ya. Apresiasi ya. Kemudian dia peluk saya. Iya Ibu, pintar Afifah. Keren. Jadi dengan seperti itu tuh anak merasa dihargai Pak, walaupun kemampuannya baru sedikit. Nah, begitu juga Ibu kan udah luar biasa Bu ya, yang tadinya anak itu mungkin minder, kemudian nggak mau belajar, kemudian dengan usaha-usaha Ibu yang lakukan, alhamdulillah sih gitu anak udah ada peningkatan Bu ya. Kemudian Bu, bagaimana tindak lanjut Ibu terhadap tadi yang tadi utarakan setelah melaksanakan itu dan ini loh? Tindak lanjut saya itu tetap ya Pak ya, tetap memberikan pelajaran tambahan secara konsisten. Karena saya merasa anak-anak ini belum seperti yang saya cita-citakan tadi, minimal khatam buku baca jilid 1, kemudian bisa mengoperasikan bilangan 1 sampai 20 saja gitu ya. Saya tetap berusaha terus, walaupun kadang ini anak kan namanya anak begitu suka nggak masuk Pak. Karena kalau dia nggak masuk saya sedih sekali gitu. Bukan senang tak Bu? Karena saya tahu besok sih masih harus ulang lagi. Iya sedihnya gitu ya Bu. Iya jadi
saya rencana selanjutnya tetap memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepadanya agar pembelajarannya lebih berkembang lagi, agar bisa memenuhi kompetensi yang lain dengan pembelajaran. Ya bagus sekali Bu ya, apa ya, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan tadi bisa tercapai untuk dua siswa ini. Dan izinkan Bu saya untuk mengurutkan apa yang tadi Ibu utarakan ya. Pertama Ibu mengatakan bahwa ada dua siswa yang kemampuannya jauh beda dengan yang lain, artinya di bawah gitu Bu ya. Tapi bukan bodoh ya dia ya, belum tahu aja gitu kan. Kemudian tadi trik lah buat Ibu, yaitu sabar dan sabar, lagi dan lagi, tidak menyerah Bu ya gitu. Kemudian komitmen Ibu tadi juga memberikan perhatian yang lebih buat siswa yang khususnya dua orang ini kan itu. Kemudian komunikasi dengan orang tua, kepala sekolah, guru yang lain gitu kan. Kemudian juga ada jam tambahan Ibu untuk alokasikan untuk dua siswa ini gitu ya. Kemudian target Ibu tidak muluk-muluk, hanya anak ini bisa membaca dan menghitung sampai 20 aja Bu ya. Khatam buku baca jilid 1. Nah, itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu, bahkan saya berdoa mudah-mudahan itu bisa lebih dari itu Bu ya. Amin. Itu aja, mungkin terima kasih Bu udah ngobrol sama saya gitu ya. Terima kasih Pak Aceh, terima kasih atas coaching pada hari ini. Semoga akan membuat saya lebih termotivasi lagi menjadi guru yang lebih baik. Amin. Untuk murid-murid saya, dan akan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa saya. Amin. Terima kasih Pak Aceh. Sama-sama Ibu, sukses selalu, semangat terus. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Selamat Pak Aceh. Tadi saya amati sudah melaksanakan teknik coaching dengan Bu Sia. Ini luar biasa nih. Belajar. Baik Pak. Ya, oke. Baik Pak. Di sini izinkan saya khususnya yang untuk memberikan umpan balik gitu ya dari proses coaching yang telah dilaksanakan Pak Aceh dengan Bu Siti Nursiah tadi Pak. Terima kasih Bu, dengan senang hati saya menerima umpan balik dari Pak Sofyan dan Ibu Yeni ini. Mangga Ibu Bapak. Iya Pak Aceh. Tadi saya mengamati luar biasa, bahkan tidak jemu ya. Dilihat dari perbincangannya sangat mengalir gitu ya. Mengalir sekali, luar biasa. Ada permasalahan di Ibu Nursiah, kesulitan pembelajaran terhadap anak tadi yang di kelas bawah ya tadi ya. Tapi saya sih hanya ingin menyoroti bahwa apa yang tadi Bapak lakukan coaching itu sudah menggunakan alur tirta yang sangat tegas Pak. Dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tadi tanggung jawab. Semuanya sudah tercover sih, saya lihat luar biasa yang Bapak lakukan pada sore hari ini. Ya, sependapat dengan tadi apa yang sudah disampaikan Pak Sofyan atas umpan balik terhadap teknik coaching atau praktek coaching yang Bapak Aceh lakukan terhadap Bu Siti Nursiah. Saya juga menyimak Pak, dan menurut saya nih kemampuan Pak Aceh sebagai coach di sini luar biasa Pak, sangat baik. Tadi dikatakan juga Pak Sofyan sudah sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan hingga ke tanggung jawab. Bagaimana di sini Kosi atau Bu Nursiah berkomitmen untuk menjalankan apa yang telah diprogramkan mengatasi dua siswa yang bermasalah tadi ya Pak ya. Dan Bapak sudah menunjukkan presence atau kehadiran penuh ya, nampak dari gestur yang ditunjukkan selama proses coaching berlangsung antara Pak Aceh dengan Bu Siti Nursiah tadi Pak. Terima kasih Pak Sofyan dan Bu Yeni sudah berkenan menjadi pengamat di coaching ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan menjadi doa juga ya, bukan hanya pujian, tapi mudah-mudahan kalaupun saya belum sampai ke tahap itu, mudah-mudahan bisa lebih baik Bu, lebih baik ketimbang dari sekarang dan ke depannya gitu. Mudah-mudahan
apa namanya, alur cerita ini bisa kita lanjutkan di tahap selanjutnya atau obrolan selanjutnya, dan untuk apa namanya, meng-coaching teman-teman yang lain gitu Pak ya, tidak hanya sekedar sekarang tapi benar-benar menjadi modal sekarang ke depan gitu aja Bu. Tapi tadi saya lihat satu hal lagi loh Bu, Gimana? dari Pak Aceng itu. Gimana Pak? Salah satu keunggulannya itu tadi satu ya, Pak Aceng itu selama perbincangan dengan coaching gitu ya, kemampuan mendengarkan secara aktifnya bagus Bu. Ya, ya dengan seksama biar bisa terlihat dari gestur, kemudian keseriusan beliau, kemudian mengkonfirmasi hal-hal yang sudah dijawab oleh Kosi gitu ya. Dan satu lagi di catatan saya, kemampuan mengucapkan atau mengutarakan pertanyaan berbobot juga sudah Bu. Iya, Ini betul. ditandai dengan ketika beliau memberikan pertanyaan, Kosi juga menjawab dengan proses yang sangat mengalir. Bagi saya kompetensi yang signifikan sudah tumbuh dari diri Pak Aceng sebagai coach gitu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Timur. Iya, dan semoga nanti dalam praktek-praktek coaching selanjutnya, baik dengan Bu Siti Nursia atau dengan rekan-rekan sejawat Pak Aceng yang lain, atau dengan sesama rekan guru gitu, itu mampu memberikan solusi atas permasalahan mereka gitu ya Pak ya. Dan kita tentunya dapat atau mampu menghadirkan bagaimana dalam pembelajaran itu yang berpihak pada murid, kita dapat mempraktekkan teknik coaching, salah satunya dengan alur cerita tadi gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Sofyan dan Ibu Yani sudah berkenan memberikan pengamatan terhadap proses coaching yang kami lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi modal buat kami dan terus lebih baik. Terima kasih Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sukses selalu buat Pak Aceng.